tentang penguatan jati diri keindonesiaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatis. Saya bertugas sebagai moderator dan pemateri, dan ada rekan saya. Nama Zaki sebagai pemateri. Saya Mustika Skaradu sebagai pemateri. Langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang, jati diri bangsa Indonesia merupakan cerminan atau perwakilan karakter bangsa Indonesia, di mana karakter bangsa merupakan sinergi dari karakter individu anak bangsa yang berproses secara terus-menerus yang mengokoh menjadi bangsa Indonesia. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada makalah ini adalah sebagai berikut. Apa pengertian jati diri? Yang kedua, bagaimana hubungan Sumpah Pemuda dengan penguatan jati diri keindonesiaan? Yang ketiga, apa faktor utama penyebab mundurnya jati diri bangsa? Keempat, bagaimana untuk mengantisipasi mundurnya jati diri bangsa? C. Tujuan, mengetahui apa itu jati diri, menganalisis dan menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda berkaitan dengan penguatan jati diri keindonesiaan, mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mundurnya jati diri bangsa, dan mengetahui cara penanggulangan mundurnya jati diri bangsa. Manfaatnya yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembacanya, memberi sumbangan pemikiran atau mendukung perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Yang ketiga, agar kita tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan yang terakhir, mengetahui bagaimana organisasi-organisasi pemuda pada zaman Belanda bangkit. Bab kedua, isi. Yang A, penguatan jati diri Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki makna yang strategis dalam rangka untuk mengembangkan rasa persatuan dan proses jati diri bangsa. 1. Politik untuk kesejahteraan dan kejayaan. Perlu dipahami bahwa dengan berkembangnya organisasi di kalangan pemuda juga diikuti oleh berkembangnya organisasi wanita atau perempuan Indonesia. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama, yakni Merdeka. Berkembangnya berbagai organisasi wanita tersebut mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda membuat organisasi-organisasi wanita yang telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia itu mengadakan Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Pendopo, Boyolali, yang dipimpin oleh Nyai R.A. Sukanto. Kongres itu dirasai oleh Nyai Sukonto, Nyai Hajar Dewantara, dan Suyatin. Untuk mengenang sejarah Kongres Perempuan, maka setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Indonesia. Yang kedua, pemuda yang berpolitik. Seperti telah dijelaskan bahwa pada tahun 1931 secara resmi telah berdiri organisasi pemuda hasil fusi yang bernama Indonesia Muda. Mereka para anggota penuh semangat untuk memperjuangkan Indonesia bersatu, Indonesia yang merdeka. Pada mulanya, perkumpulan Indonesia Muda tidak diperbolehkan terlibat dalam politik. Tekanan pemerintah terhadap larangan politik mendorong berbagai organisasi politik atau golongan yang ada. Pada 1931, orang-orang PNI baru di Malang mendirikan Suruh Pemuda Indonesia Mencorak Marhen Partindo di Yogyakarta, mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (PERPI). Di dalam organisasi ini, para pemuda dapat bersentuhan dengan kegiatan politik sesuai dengan dinamika organisasi induknya. Yang ketiga, nasionalisme yang revolusioner. Sebagai seorang terpelajar, Soekarno muncul sebagai seorang pemuda cerdas yang memimpin pergerakan nasional baru. Ia mendirikan partai dengan nama Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Partai itu bersifat revolusioner. Sebelumnya partai itu bernama Al-Gemen Studi Club. Soekarno memimpin partai itu hingga Desember 1929. Jumlah anggotanya hingga saat itu mencapai 1.000 orang. Soekarno juga turut serta memperakasai berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada 1927. Pada 28 Oktober 1928, organisasi ini ikut menyatakan ikrar tentang tanah air yang satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yang yaitu Indonesia. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia terus menggelorakan program-program perjuangan. Partai Indonesia pimpinan Soekarno lebih menekankan pada mobilisasi massa, sedangkan Hatta dan Sejarah lebih menekankan pada organisasi kader yang akan menentang
tekanan pemerintah kolonial Belanda dengan keras dan lebih menanamkan pemahaman ide nasionalisme. Soekarno ditempatkan di sebuah rumah koran. Rumah ini milik Haji Abdullah bersama keluarganya. Soekarno selama 4 tahun 1934 sampai 1938 diisolasi, dijauhkan dari dinamika perjuangan kebangsaan, tetapi dia dan semangat nasionalismenya tidak pernah padam. Yang keempat ada Volkskamp, wahana perjuangan. Sementara Soekarno dan beberapa tokoh lain ditahan, organisasi pergerakan untuk menentang Belanda terus berjalan. Kelompok yang beraliran Maris, Sejarifudin dan Akagani, partai ini cenderung menampakkan paham fasisme internasional. Untuk teknik pembicaraan di kalangan fraksi nasional, mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas usulan fraksi nasional itu, Volkskamp meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat melalui perjuangan yang bersikap moderat dalam perjuangannya, rasa tidak puas terhadap pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul dengan adanya petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936. Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volkskamp. Selanjutnya disampaikan pada pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Partai Nasional saat itu memperingatkan para pendukung petisi bahwa tindakan yang diambil itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Volkskamp, sehingga usaha itu sia-sia belaka. Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Partai ini merupakan gabungan dari dua organisasi yang berfungsi sebagai BU dan PBL. Sebagai ketuanya dipilih Dr. Sutomo. Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan kemudian yang hakikatnya mencapai Indonesia merdeka. Di Jawa, anggota Parinda banyak berasal dari petani. Mereka kemudian disebut dengan kaum Kromo. B. Gabungan Politik Indonesia. Kegagalan petisi Sutarjo mendorong gagasan untuk menggabungkan organisasi politik dalam suatu bentuk Federasi Gabungan Politik Indonesia atau disebut GAPI. Itu diketuai oleh Mu Husni Tamrin. Pimpinan lainnya adalah Amir Syafruddin dan Abi Kusno Sojo Prosuyoso. Alasan lain dibentuk GAPI adalah adanya situasi internasional akibat meningkat pengaruh fasisme, juga sikapnya pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia. Pada 21 Mei 1939 dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerja sama partai politik nasional di Jakarta yang diberi nama Gabungan Partai Politik Indonesia. Dalam konferensi 1 GAPI 4 Juli 1939 dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. GAPI tidak menuntut kemerdekaan penuh, tetapi suatu parlemen berdasarkan sendi demokrasi. Untuk mencapai tujuan, GAPI menyerukan pada rakyat Indonesia agar didukung oleh semua lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan, GAPI membentukkan Kongres Indonesia KRI. Tujuan Kongres untuk kesempurnaan Indonesia dan cita-citanya. Pada 14 September 1940 dibentuk Komisi Tot Bubesudering van Hervornigen. Komisi itu dikenal dengan Komisi Bisman karena diketuai oleh De Bisman. Pembentukan komisi itu ketidaksetujuan itu didasarkan dari pengalaman sebelumnya bahwa pembentukan komisi tidak menghasilkan perbaikan nasib rakyat seperti yang diinginkan. Pertemukan wakil GAPI dengan Komisi Bisman pada 14 Februari 1941 di Gedung Ratvan Indi di Jakarta tidak menghasilkan hal baru. 5. Tamat Kemarajaan Belanda. Ratusan tahun sudah Belanda membangun kemarajaan di Kepulauan Indonesia. Di tanah Hindia, Belanda
roda kebangsaan digerakkan untuk melawan ganasnya roda kolonialisme dan imperialisme. Pintu pendidikan dan politik bagi kaum bumi putra dibuka untuk memberi kesempatan para pejuang kita untuk mengekspresikan strategi perjuangan secara lebih demokratis, berbeda dari perjuangan masa-masa sebelumnya. Tetapi semua ini tidak dapat berjalan cepat-cepat sebagaimana harapan para pejuang pergerakan kebangsaan, kekuatan kolonialisme dan imperialisme yang membukakan wawasan mereka perlunya persatuan untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan dominasi kolonialisme dan imperialisme Belanda. Di tengah Baik, selanjutnya kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, silakan. Nama saya Lorenzo Sri Putra Saitapi. Pertanyaan saya adalah apa isi petisi Sutarjo? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laurentius. Apa isi dari petisi Sutarjo? Jawabannya, yang pertama ada Faustat sebagai parlemen sesungguhnya, yang kedua ada direktur departemen diberi tanggung jawab, yang ketiga dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara negeri Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak, yang keempat ada penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya, asal usulnya dan cita-citanya memihak Indonesia. Saya Muhammad Iqbal Firdaus dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya, siapa pelopor terbentuknya organisasi Putri Mardika? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Siapa pelopor organisasi Putri Mardika? Yang pertama ada RR Putri, selanjutnya ada RA Sudina, ada PA Sabarudin, dan ada Sadikun Tondo Kusumo. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jati diri adalah suatu kekuatan jiwa, the power of mind. Manusia yang terdiri dari sifat, karakter, paham, semangat, kepribadian, moralitas, akhlak, dan keyakinan yang merupakan hasil proses belajar dan waktu yang panjang, dan yang muncul dalam ekspresi dan aktualisasi diri serta dalam pola-pola perilaku kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Kaitan antara Sumpah Pemuda dengan penguatan jati diri di Indonesia adalah Sumpah Pemuda menegaskan 3 jati diri penting bangsa Indonesia. Ketika jati diri tersebut yakni bertumpah darah, yang satu yang berarti rakyat Indonesia adalah saudara dalam keindonesiaannya. Kedua adalah rakyat Indonesia yang bertanah air serta merupakan bangsa yang satu walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam wilayah yang terbesar dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Ketiga adalah jati diri keindonesiaan sebagai satu kesatuan juga merupakan suatu hal yang tak bias ditawarkan meskipun bahasa daerahnya cukup beragam namun tetap bersatu dengan adanya jati diri keindonesiaan yang satu dalam bahasa nasional kita yakni bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.